Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Kali ini saya Gita Lestari akan menyampaikan bagaimana sih pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Baik, langsung saja. Pertama, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru dalam bidang pendidikan. Mendidik pribumi hanya untuk sekedar menghasilkan tenaga kerja yang dapat membantu kepentingan mereka dengan hanya membayar upah yang murah kepada warga Indonesia, dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga kerja dari barat sana. Apa yang mereka sebut pemahaman pendidikan itu adalah westernisasi atau kristenisasi, yakni untuk kepentingan barat dan Nasrani. Politik yang dijalankan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya ras ketakutan. Dengan begitu, mereka menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, pertama, pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam, yang biasa mereka sebut dengan Prieseraden. Dari nasihat badan inilah, pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya menyatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintahan Belanda. Kemudian yang kedua, pada tahun 1925, keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua orang atau kiai boleh memberikan pengajaran mengaji, terkecuali telah mendapatkan semacam rekomendasi atau persetujuan oleh pemerintah Belanda. Yang terakhir yaitu pada tahun 1932, keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonansi sekolah liar. Selanjutnya, pendidikan Islam sebelum tahun 1900. Sudah saya lampirkan di papan tulis. Pendidikan pada masa ini bercirikan sebagai berikut. Dilakukan secara perorangan, lebih menekankan ilmu praktis, pelajaran diberikan satu demi satu, dan lain-lain. Selanjutnya, pendidikan Islam pada tahun 1900 sampai 1908. Pada masa ini disebut juga sebagai periode peralihan dengan bercirikan sebagai berikut. Pelajaran untuk 2-6 ilmu dihimpun secara sekaligus. Pelajaran ilmu nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu saraf dan lain-lain. Nah, selanjutnya pendidikan Islam sesudah tahun 1909. Pada masa ini, sistem madrasah baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Sistem ini membawa pembaharuan, antara lain, perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan menjadi klasikal. Kedua, pengajaran pengetahuan agama dan bahasa Arab sudah menyebar cukup luas. Kemudian, beralih pada pembahasan berikutnya, yakni pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Sebab bukan hanya Belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia. Nah, sedangkan sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain. Yang pertama, mengubah kantor Für Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin oleh kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua, pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Yang ketiga, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Yang keempat, mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta. Yang kelima, diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan.
Kebijakan terakhir yang diambil oleh pemerintah Jepang untuk pendidikan Islam yaitu diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI, yang menyertakan dua ormas besar Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam untuk bangkit memberontak melawan Jepang sendiri. Baik, itulah tadi sedikit penyampaian tentang bagaimana pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.